Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Sundani, NIM 1709075041. Di sini saya mengerjakan tugas ke-1, yaitu di sini suruh tentukan persamaan linear atau tidak linear dan persamaan homogen atau tidak homogen. Dari persamaan linear ini kita mau mencari ciri-ciri dari persamaan linear. Jika variabel departemen dan turunannya berpangkat 1, dan jika lebih berarti dia tidak linear. Yang kedua, tidak ada perkalian antara variabel dependen dan turunannya. 3. Variabel dependen tidak berbentuk non-linear seperti fungsi sinus, kosinus, eksponensial. Di sini dari persamaan yang pertama yaitu dx per dt sama dengan 4t. Di sini dia termasuk linear karena dia berpangkat hanya 1. D kuadrat x per dt kuadrat sama dengan 4t. Di sini termasuk tidak linear karena dia memiliki pangkat lebih dari 1. Sama seperti yang ketiga, 4 dan 5. Di sini memiliki pangkat lebih dari 1. Jadi dia termasuk tidak linear. Dan keenam, kenapa di sini dia termasuk tidak linear? Karena dia memiliki fungsi kosinus seperti ini. Jadi termasuk tidak linear. Selanjutnya untuk homogen atau tidak homogen. Dari persamaan homogen ini, dia memiliki ciri umum pada homogen adalah tiap suku derajatnya sama, disebut persamaan diferensial homogen orde 1. Jika M dan N adalah fungsi homogen yang derajatnya sama dan atau F fungsi homogen berderajat 0, dengan substitusi itu persamaan diferensial akan menjadi suatu persamaan diferensial variabel tertentu. Dari persamaan 1 ini x dy plus y dx sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, di sini termasuk dia homogen. Selanjutnya persamaan 2 dx dy dx sama dengan xy 1/2, dia termasuk tidak homogen. Yang ketiga, dia termasuk homogen karena sama dengan 0. Dan selanjutnya sesuai dengan ciri umum pada homogen itu sendiri. Sekian dari tugas nomor 1. Lanjut untuk tugas yang kedua, yaitu menentukan persamaan diferensial biasa dan persamaan berikut. 1. dy per dx sama dengan x kurang y kuadrat, dimana d sama dengan x min x kuadrat dx. Di sini kita integralkan dari dy sama dengan integral x min y kuadrat dx, dan hasilnya dari integral tersebut yaitu y sama dengan setengah x kuadrat min 1/3 x pangkat 3 plus c. Yang kedua, dy per dA sama dengan e pangkat 3x plus 3x. Di sini kita turunkan menjadi dy sama dengan e pangkat 3x plus 3x dx. Terus habis itu kita integralkan, dy sama dengan integral dy sama dengan integral c pangkat 3x plus 3x dy, dan hasilnya yaitu dy sama dengan 1/3 e 3x plus 3/2 x kuadrat plus c. Yang ketiga, sini dy per dx sama dengan sin x plus cos x. Dimana kita pisahkan dulu, yaitu dy sama dengan sin x plus s cos x dx. Setelah itu kita integralkan dari integral dy sama dengan sin x cos x dx, dimana kita dapatkan hasilnya yaitu y sama dengan min cos x plus setengah x kuadrat sin x plus c. Selanjutnya yaitu menentukan solusi persamaan diferensial dengan nilai awal yang diketahui. Dari yang pertama yaitu dy per dx sama dengan min x
pangkat 3, yang dimana Y 0 sama dengan 1. Pertama kita pisahkan dulu untuk keduanya, yaitu dy sama dengan min x kuadrat kali dx. Integral dy sama dengan integral min x kuadrat dx. Setelah kita integralkan, kita mendapatkan y sama dengan min 1/3 x pangkat 3. Setelah itu kita jumlahkan dari keduanya, itu 1/3 x kuadrat plus y sama dengan 0, dimana y nya sama dengan nilainya adalah 1. Kita masukkan, yaitu 1/3 x kuadrat plus 1 sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan hasil 2/3 x kuadrat plus c. Yang kedua, dy per dx sama dengan x cos x, yang dimana y sama dengan 1. Seperti sama yang di atas, caranya seperti sama yang di atas, dan setelah kita masukkan ini min 1/2 x kuadrat min sin plus y, yaitu y nya adalah 1 sama dengan 0. Setelah itu kita jumlahkan min 1/2 x kuadrat min sin x plus y. Selanjutnya tentukan PDB dari persamaan berikut. Yang nomor 1 plus x dy sama dengan y dx, min y dy sama dengan min 1 plus x dx. Kita pisahkan dulu ini yang dy dan dx. Setelah itu kita integralkan keduanya, dan hasilnya min 1/2 y kuadrat sama dengan min x min 1/2 x kuadrat plus c. Yang kedua, x y4 dx plus y kuadrat plus 2 min 3x dy sama dengan 0, yang dimana dy nya kita ketahui adalah 0. X y aksen dx plus y pangkat 2 plus 2 min 3x dy sama dengan 0. Setelah itu kita pisahkan keduanya, yaitu dx dan dy nya. Setelah itu kita integralkan dari kedua tersebut, dan hasilnya 1/2 ln 2 min 3x plus 1/2 ln 1 plus y pangkat 4 sama dengan c. Setelah itu 1/2 ln 2 min 3x plus 1 plus y 4 sama dengan c. Setelah itu kita dapatkan ln 2 min 3x 1 plus y pangkat 4 sama dengan 2c. 2 min 3x dikali 1 plus y pangkat 4 sama dengan e pangkat 2c, dimana kita dapatkan hasilnya 2 min 3x 1 plus 4 pangkat 4 sama dengan c. Sekian untuk tugas nomor 2. Selanjutnya tugas yang ketiga, yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Yang pertama, soalnya itu dy per dx min y per x sama dengan x per y pangkat 2. Kita substitusikan dy per dx dengan y aksen, yang dimana y aksen min y per x sama dengan x per y pangkat 3. Kita substitusikan, dan hasilnya y aksen min 1 per x y sama dengan x pangkat min x kali y pangkat min 3. Selanjutnya kita substitusikan v sama dengan y 1 min n, yang dimana 1 per 1 min n v plus p x kali v sama dengan qx, sama dengan y aksen min 1 per
X Y sama dengan X Y min 3 gitu. Jadi harus dituliskan, dan hasilnya Y aksen Y3 min Y pangkat 4 per X sama dengan min X. Selanjutnya kita substitusikan Y4 dengan V, dimana Y aksen Y3 min 1 per X V sama dengan X. Menghitung V aksen sama dengan Y pangkat 4 aksen, dimana df kali u per dx sama dengan df per dv dikali dv per dx. Terus kita dapatkan f nya yaitu 4 pangkat 4 dan 4 sama dengan y, dan kita masukkan di sini, dan hasilnya di sini 4y pangkat 3 kali y. Setelah itu kita substitusikan hasil dari sini dengan V aksen, dan hasilnya V aksen min 4 V per X sama dengan 4X. Selanjutnya Y aksen kali X plus PX dikali Y sama dengan QX. PX nya sama dengan min 4X, QX nya sama dengan 4X. Setelah itu kita mencari faktor integral NX, maka NX kali PX sama dengan N aksen X, N aksen X per NX sama dengan NX PX per NX. N aksen X per NX sama dengan PX. Selanjutnya ln MX aksen sama dengan P aksen. Ln MX aksen sama dengan min 4 per X. NX sama dengan 1 X pangkat 4. Kita substitusikan NX ke persamaan NY dikali Y X aksen sama dengan NX. Kita masukkan di situ V aksen per X pangkat 4 min 4V per X5 pangkat 5 sama dengan 4 per X pangkat 3. Setelah itu kita sederhanakan semuanya sehingga kita mendapatkan hasil V sama dengan min 2X pangkat 2 plus C X pangkat 4. Kita substitusikan V ke persamaan V min Y per pangkat 4, dimana Y pangkat 4 min 2X plus CX 4. Maka untuk X pangkat 4 sama dengan F kali X kali A. X sama dengan N akar 4A dikurang N akar EA, yang dimana Y sama dengan akar 4 akar min 2X pangkat 2 plus CX pangkat 4. Selanjutnya untuk nomor 2 nya soalnya yaitu dy per dx plus y sama dengan xy pangkat 3. Jadi y aksen plus y sama dengan xy pangkat 3. Substitusikan v y1 min n. Sama caranya seperti yang di awal. Setelah kita substitusikan, kita cari substitusikan semuanya dari v nya dan y nya min 2 dengan v. Setelah itu menghitung v nya, dimana AF kali 4 per dx sama dengan df per dv dikali dv per dx, dengan f sama dengan 4 min 2 pangkat min 2 x sama dengan 4. Setelah kita dapatkan v nya,
kita substitusikan, itu dari hasil V nya ini kita substitusikan dengan V aksen, dimana V aksen per 2 plus V sama dengan X. Kita substitusikan menjadi dikali X dikali min 2, yang dimana kita dapatkan hasilnya Vx nya sama dengan min 2, Qx nya sama dengan min 2x. Setelah itu kita mencari faktor integral. Faktor integralnya itu dimana ln nx aksen sama dengan px. Dan aksen nx sama dengan min 2. Terus kita sederhanakan. Setelah itu kita integralkan. Setelah kita dapatkan nx sama dengan x pangkat min 2x. Setelah itu kita substitusikan lagi. Nx ke persamaan nx dikali yx aksen sama dengan nx dikali qx, dan kita dapatkan V sama dengan X plus 1/2 plus CE pangkat 2X. Setelah itu kita substitusikan kembali, V sama dengan Y pangkat min 2, terus V sama dengan X pangkat 2. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu dx per dy per dx plus y sama dengan e pangkat x y pangkat 4, menjadi y aksen plus y sama dengan e pangkat x y pangkat 4. Supaya kita pisahkan dari ininya, kita substitusikan V sama dengan y 1 min n. Dari hasil substitusi itu sama seperti yang di awal tadi. Setelah kita substitusi, kita mencari integral faktor n nya, dimana ln nx aksen sama dengan p dikali x sama dengan min 3. Ln nx sama dengan integral min 3 dx. Setelah kita integralkan, kita dapatkan ln x sama dengan e pangkat min 3x plus c. Nx sama dengan e pangkat min 3x. Setelah kita cari di situ dan kita substitusikan kembali dari hasil dari V nya itu, yang dimana V y pangkat 3 kita masukkan di sini. V sama dengan 3x pangkat x per 2 plus ce pangkat min 3x. Kita jumlahkan di sini dan kita dapatkan hasilnya yaitu y 3 akar 3 dari 2 per e pangkat 2 3 plus 2 ce pangkat 2x. Selanjutnya nomor 4 yaitu soalnya itu 2 dikali dy per dx plus sama dengan x min 1 y pangkat 3, menjadi 2 y aksen plus y sama dengan x min 1 y pangkat 3. Kita substitusikan dibagi 2, yang hasilnya y aksen plus 1/2 y sama dengan y sama dengan x min 1 per 2 kali y pangkat 3. Ini kita substitusikan lagi, V nya sama dengan y 1 per n. Setelah kita substitusikan V nya, selanjutnya kita substitusikan y pangkat min 2 nya dengan V. Setelah itu kita menghitung V1 sama dengan y min 2 aksen, dan kita dapatkan V aksennya yaitu min 2 per 4 pangkat 3 dikali y aksen. Dari hasil di atas tadi kita substitusikan dengan V aksen min 2 y aksen per y 3
dengan V aksen, yang dimana kita dapatkan Vx sama dengan min 1, Gx nya sama dengan min X per 1. Setelah itu kita mencari faktor integral Nx nya, dimana Nx dikali Vx sama dengan N aksen X, dan Nx aksen sama dengan Vx sama dengan min 1, terus sampai kita mendapatkan Nx sama dengan E min X. Setelah itu kita masukkan Nx ke persamaan, dimana Nx min Y X aksen sama dengan Nx Gx. Kita masukkan persamaan semuanya dan kita dapatkan hasil akhirnya E min X P sama dengan E min X X plus C. Setelah itu kita menyederhanakan dengan faktor dengan membagi X min pangkat min Y. Kita dapatkan V sama dengan X plus CX, dan masukkan nilai V sama dengan Y pangkat min 2. Kita masukkan sini Y min 2 sama dengan X plus CE pangkat X. Kita substitusikan dulu dengan dikali Y pangkat 2. Setelah itu kita dapatkan Y pangkat 2 nya sama dengan 1 per X plus CE pangkat X. Setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi Y sama dengan akar 1 per X plus CX. Sekian dari video tugas dari Matek. Terima kasih.